Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabila Rabiatul Bahtiar dari Prodi Sistem Informasi tahun ajaran 2020. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah fungsi dari menu dosen bisa aktif seperti menu mahasiswa. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas kuis dari mata kuliah Web Programming 1. Oke, yang pertama, jadi pada materi sebelumnya terdapat menu dosen yang belum berfungsi. Jadi menu ini tuh belum bisa berfungsi. Kemudian kita kerjakan menu dosen tersebut agar dapat berfungsi seperti mahasiswa yang ini. Nah, jadi kita bisa mengedit, kemudian kita bisa juga mendelete, kemudian kita juga bisa melihat detail dari data mahasiswa atau data dosen nantinya. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan data mahasiswa atau data dosen. Jadi kita buat sebuah tabel baru dengan nama dosen seperti yang ada di PHP MyAdmin. Karena kemarin saya sudah membuat database dengan nama latihan pertemuan 13, jadi kita cukup buat tabel bernamakan dosen. Nah, ini sudah dibuat, field-fieldnya sudah ada di dalamnya, seperti yang tertera di sini. Ada NIDN, dijadikan primary key karena kalau yang lain itu dijadikan primary key tidak bisa, soalnya primary key itu harus yang berhubungan dengan angka semuanya. Terus ada nama dosen, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, hobi, pendidikan terakhir, keahlian, dan status. Untuk tipe datanya saya memakai varchar. Sebentar. Nah, jadi jenis tipe datanya adalah varchar. Panjang karakternya bisa disesuaikan sendiri. Untuk menu penyortirannya kita pakai yang UTF-8 MB4 underscore general underscore CI. Selanjutnya kita beralih ke menu koneksi dulu. Nah, dalam masalah ini tadi habis dipakai teman saya karena teman saya laptopnya lagi bermasalah, jadi dia memakai laptop saya.
Jadi dalam menu koneksi ini, file koneksi, maaf, kita harus mencantumkan dbname terlebih dahulu untuk mengkoneksikan database dengan file ini, seluruh file ini. Jadi tidak, biar kita tidak ribet, jadi kita memakai langsung dbname-nya di sini. Kemudian kita beralih ke file head. Karena file head sudah dibuat minggu lalu, jadi kita cukup tambahkan. Di sini kan tadinya ada seperti ini. Nah, di sini kita ganti menjadi dosen.php. Karena kita akan membuat menu dosen.php, menu dosen itu aktif, jadi kita harus mencantumkan file bernama dosen.php di sini untuk pemanggilannya. Kemudian kita beralih ke dosen.php. File dosen.php ini terlebih dahulu kita menginclude atau mencantumkan head.php dan koneksi.php. Terus di sini ada select kali from. Ini adalah nama tabel yang kita buat tadi bernama dosen. Selanjutnya primary key-nya adalah NIDN. Nah, kalau yang ini kita buat tambah underscore dosen.php itu agar tercantum. Jadi di menu ini, menu ini kita harus mencantumkan juga file tambah.php, file underscore dosen.php agar tersambung, dan kita juga bisa mengedit, menambahkan data-data dari dosen itu seperti data dari mahasiswa ini. Nah, seperti ini. Jadi sini saya memilih NIDN, nama sama alamat agar bisa dicantumkan yang bisa terlihat di sini. Oke, kita coba. Nah, ini karena tadi percobaan. Ini kita buka tambah dosen. Coba kita praktekkan. 0112. Nama.
Nah, jadi ini sudah bisa kita lihat detailnya. Nah, oh ini karena batasnya hanya segini, jadi coba kita lihat bisa diubah tidak. Jadi yang terakhir ubah. Coba jadi 25 supaya terlihat semua. Oh masih. Sudah terganti pendidikan terakhir. Mungkin ini berarti ganti tanggal lahir. Nah, sudah terganti. Jadi sudah file dosen ini kita. Nah, jadi perhatikan juga di sini ada detail underscore dosen.php. Kalau hanya detail.php aja, itu gak bakalan bisa manggil langsung ke sini, jadi error nantinya. Kalau yang kemarin kan, yang file ini, oh maaf, yang file mahasiswa ini, kalau kemarin kan hanya detail.php. Nah, itu kan disesuaikan sama nama file yang akan kita buka nanti di href ini, di data mahasiswa yang akan kita buka ini, yang di sini aksinya. Jadi harus disesuaikan dengan nama file yang tertera di sini. Nah, ada file namanya tambah underscore dosen.php. Ini adalah untuk menambahkan data-data dosen. Jadi di sini harus dicantumkan juga nama file dari dosen. Terus kemudian ini akan menyimpan. Jadi harus berkaitan dengan file-file yang akan kita input nanti gitu. Nah, ini harus disesuaikan dengan apa saja yang akan kita input dalam sebuah web. Kemudian ada tambah terus simpan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jangan lupa ini dan nama ini harus sama, jadi agar kedeteksi.
Nah, kalau yang ini merah kenapa? Karena ini mungkin udah kedeteksi dari visual code-nya, si codingnya ini ada bahasa ada bahasa dari pemrograman ini yang sama dengan status yang saya buat di sini untuk mengetahui status dari dosen itu sudah menikah atau belum. Kemudian ada simpan terus detail. Nah, jangan lupa juga di sini harus ditambahkan nama tabel dari si dosen itu yang tadi kita buat. Ini nama-nama field yang sudah kita buat tadi di PHP MyAdmin. Habis itu jangan lupa juga dari setiap file yang akan kita buat harus ditambahkan div class container. Karena div class container ini adalah untuk sebuah wadah untuk menampung data-data ini di dalam sebuah website nanti. Kemudian jangan lupa juga pakai row dan kolom disesuaikan dengan yang akan kalian buat nantinya. Terus jangan lupa juga kalau misalnya masih berhubungan dengan file-file lain harus ditambahkan href seperti ini. Misalnya href dosen.php atau href mahasiswa.php. Jadi harus berhubungan gitu. Kemudian habis detail kita ke menu edit. Di sini sama ini juga harus disertakan nama tabel dan primary key dari sebuah tabel itu. Ini juga sama untuk mendeteksi. Kemudian ini harus disesuaikan sama yang udah kita buat tadi di PHP MyAdmin. Jadi kalau misalnya kita namainnya nama underscore dosen di PHP MyAdmin yang tadi, semuanya harus sama. Nah, yang ini semuanya harus sama seperti yang ada di PHP MyAdmin tadi. Kemudian habis edit terus ada menu hapus. Hapus ini hapus coba. Nah, kan aturan seperti ini ya. Hapus. Nah, ini dipakai di sini. Dosen.php. Agar setelah melakukan proses hapus ini, jadi kita kembali ke menu dosen agar seperti terrefresh gitu. Coba kita refresh ya. Kita delete, akan muncul pop-up seperti ini. Oke, jadi masih tertera di menu dosen ya. Nah, kalau tidak pakai yang tadi ini gimana? Coba kita coba lagi. Kita tambah data dosen yang tadi.
Nah, kalau kita tidak pakai, berarti tidak pakai yang langsung ke menu dosen. Seperti apa kita lihat. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita harus ini, baru kita refresh, baru tidak ada. Jadi harus memakai yang ini agar kita bisa melihat apakah file yang ini sudah, data yang tadi kita hapus sudah terhapus atau belum. Nah, kemudian habis hapus dosen, habis hapus ada update data dari dosen. Ini sama, kita harus mengkoneksikannya dulu dengan file koneksi. Kemudian nama tabel jangan lupa. Nah, ini kenapa harus kesini lagi. Jadi agar kita bisa melihat apakah sebuah data yang sudah kita update akan langsung tercantum di situ atau tidak. Jadi harus memakai ini agar kembali ke tampilannya. Coba kita tidak pakai, kita coba kita edit yang ini, alamatnya Jambi Timur. Nah, jadi harus seperti ini. Kita harus kembali lagi. Terus kita harus merefresh izinnya. Oh, berarti harus sampai ke menu ini dulu, baru kita refresh, baru terganti dengan alamatnya. Berarti kita harus mencantumkan coding yang ini supaya kembali ke menu dosen.php. Oke, kita kembali ke menu home. Menu dosen ada sini. Dari tambah dosen, tambah data dosen, kemudian detail, kemudian edit, semuanya sudah berfungsi. Tadi juga delete sudah berfungsi. Jadi semuanya sudah bisa digunakan, menu dari dosen sudah aktif. Jadi sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.